Menghilang ke mana ya abang yang satu ini? Ini hari ketiga setelah pernyataan Kejagung dan sepertinya abang Ade Armando juga akan menyusul tragis ya nasib para komisaris ini. Di sini kami juga hadirkan video orasi Sylvester pada beberapa tahun yang lalu hingga dia terjerat kasus ini sebagai pengetahuan bagi kita agar tidak tak lakukan hal yang sama. Permasalahan kali ini, reputasi kejaksaan juga mulai dipertanyakan netizen. Akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Mari kita mundurkan Yusuf Kala JK, karena JK yang saudara-saudara menggunakan rasisme, menggunakan isu SARA untuk memenangkan Anies Sandi, betul? Dan untuk kepentingan Yusuf Kala 2019 dan untuk kepentingan korupsi keluarga Yusuf Kala. Jadi kalau Yusuf Kala bilang yang kayak orang Chinese dan orang Kristen itu adalah fitnah. Bapak Ibu tahu yang orang miskin di Jawa itu adalah orang Islam banyak, yang di orang Kristen juga banyak. Di NTT yang miskin orang Kristen, yang miskin di Papua orang Kristen, yang miskin di Bali adalah orang Hindu. Jadi kenapa kita miskin? Kita miskin karena perbuatan orang-orang seperti Yusuf Kala. Mereka korupsi, mereka nepotisme, mereka hanya memperkaya keluarganya saja. Bapak Ibu lihat, Halim Kala kaya raya, Abu Rizal kaya. Kalau memang dia gentleman, dia jantan, ya, mulai dari Senin kemarin, ya ini sudah hari Rabu, ya, mulai dari Senin kemarin masuklah ke eksekusi, jalani itu paling juga lama 1,5 tahun, nanti bisa dapat bela pembebasan bersyarat. Tapi dia gentle, ya, jangan kemudian malah melarikan diri atau mencari-cari suaka-suaka yang lain atau mencari yang lain. Itu Mbak. Apa yang terjadi saat ini? Pada hari ketiga kita tapping pada hari Rabu siang hari ya. Pada saat ini kita terus memantau, belum ada penyerahan diri. Sylvester Matutina ini belum mendatangi kejaksaan dan belum ada kabar bahwa kejaksaan ini akan menangkap mereka yang secara proaktif menangkap. Toh sangat jelas ini rumah dari kediaman dari Sylvester Matutina. Kalau sebenarnya kejaksaan tidak bisa mencari, ya ini aneh sekali. Kenapa? Karena televisi-televisi saja selalu 24 jam bisa menghubungi wartawan, 24 jam bisa menghubungi dirinya dan kemudian mengundang dirinya untuk hadir pada berbagai kesempatan. Jadi saat ini Mas Hersu tidak hanya Sylvester itu yang kemudian masyarakat marah dan meminta agar dia ditangkap, tapi sayang sekali nama kejaksaan ini jadi ikut terseret-seret sebagai pihak yang dianggap melindungi dan kemudian meminta agar kejaksaan ini pun diselidiki, diperiksa siapa yang selama ini melindungi di dalam kejaksaan itu, siapa yang melindungi Sylvester Matutina dan mendapatkan perintah dari siapa, walaupun sudah sangat jelas kalau netizen menganggapnya ini sudah jelas dilindungi oleh Mulyono, perintahnya pasti datang dari Solo begitu. Dan informasi yang beliau terima dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Sylvester Matutina itu terpidana kasus pencemaran nama baik pada mulai dari tahun 2019 itu ternyata belum menjalani eksekusi. Jadi jalankan saja, dan saya juga berterima kasih terhadap statement dari Prof. Hamid Amaludin selaku sahabat dekatnya Pak JK yang menyatakan itu bohong semua. Statementnya Sylvester itu yang mengatakan sudah ketemu, nggak ada, nggak ketemu. Bahkan istrinya Pak JK juga mengatakan itu terlapor, terpidana dan buron, jadi harus masuk. Jadi nggak ada angin Mbak, ini kewajiban seseorang untuk menjalankan proses hukum sebaik-baiknya, dan ini jadi ini kekuatan netizen di sosial media. Pak Susno ketawa, ya gini, Pak Susno izin. Jadi artinya ini memang kekuatan besar dari netizen yang, dan bukan hanya ini, nanti ada satu lagi nanti, ya, inisialnya AA. Inisialnya AA itu juga ternyata sudah SP3, ternyata kalah di praper, itu juga harus menjadi tersangka lagi. Nanti deh, habis Sylvester deh. Nanti. Naiknya, terungkapnya ini justru ini menunjukkan, ya sekarang kan dibangun narasi Pak Jokowi intervensi, ini abolisi amnesti kasus di belakangnya, kriminalisasi Jokowi kan begitu. Justru ini menunjukkan ya diehard Jokowi ini statusnya terpidana dan Pak Jokowi tidak ada intervensi untuk ini. Justru kita melihat di situ, biar baik kasus ini juga publik bisa melihat, terjawab sendiri untuk Pak Jokowi. Ketidakpercayaan kepada kejaksaan itu tergerus gara-gara peristiwa ini, dan itu sangat jelas setawelo-welo netizen itu
sekarang ngomong udah nggak pakai tedeng aling-aling ya, Mm-mm. baik itu berupa sarkas, baik itu berupa tudingan, berupa hujatan, bulian apa dan sebagainya. Ini berbahaya sekali untuk APH kita, terutama untuk kejaksaan, di mana Pak Prabowo ini kan ingin mengangkat marwah dari kejaksaan, kepolisian, KPK supaya lebih dipercaya lagi, dipercaya kembali istilahnya ya, setelah runtuh jatuh di masa 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Sekali lagi, Bang Silver ini percayalah pasti akan menghadapi ini secara Baik. jantan. Atau sebenarnya ada orang besar sih, kalau boleh jujur? Oh, ada orang besar. Semua kami itu orang kecil dan kami masyarakat biasa. Bahkan disebut juga dulu pernah masyarakat jelata kami itu. Ya, jadi kami masyarakat biasa. Artinya Itu masyarakat banyak banget, ya. ikut membaca semua putusan-putusan inkrah gitu, sedetil itu? Iya, enggak, ya saya nggak tahu mereka dapatnya dari mana, tapi jelas bisa saya tunjukkan kok. Gitu. Itu dari X ada, dari Instagram juga ada, mereka informasikan, ini loh mas, ini kata si plaster itu belum masuk, terus saya cek lagi itu. Oh, daya ingat masyarakat. Ternyata aparat penegak hukum kita, khususnya kejaksaan, lupa atau terlalu sibuk atau lalai, mudah-mudahan karena kesibukan yang luar biasa, ada sesuatu yang terselip. Itu satu. Saya positif thinking saja sama kejaksaan kita, seluruh jajarnya prestasinya luar biasa ya dalam ungkap korupsi. Tapi satu lagi tugas jaksa adalah menjalankan eksekusi gitu. Dan mudah-mudahan rakyat, katanya Pak Roy tadi, rakyat jelata ini cinta sama kejaksaannya dan membantu. Ini hari ketiga harusnya Sylvester Matutina itu salah satu, saya kira mungkin kalau kita menggunakan George Orwell-nya, ini salah satu ternak yang pemimpin ternak di antara ternak ya di animal farming itu, yang seharusnya dia sudah menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung, karena kan sebenarnya dia ditunggu kemarin hari Senin ya, tanggal 4, tanggal berapa? Hari Senin itu tanggal berapa ya? Sekarang ini tanggal 4 ya. Ya, tanggal 4 Agustus dia waktu itu belum menyerahkan diri, dengan dalih waktu itu dia menyatakan bahwa itu nanti karena dia katanya dia sudah berdamai dengan Pak Yusuf Kala dan sebagainya. Ini tampaknya dia sedang mencoba mencari celah ya Mbak Agi ya. Ya, tapi sebenarnya bukan hanya soal Sylvester, orang kemudian juga mengungkit-ungkit salah satunya juga Ade Armando ya, yang sebenarnya statusnya juga masih jadi tersangka gitu, karena sudah lewat pra peradilan kan status dia penghentian SP3-nya itu sebenarnya kan dibatalkan. Jadi berarti banyak sekali ya berarti kasus sebenarnya para ternak-ternak ini kemudian jadi komisaris, tapi sebenarnya mereka terkait dengan masalah hukum gitu. Kalau misalnya Pak Sylvester mengelak mengatakan gitu-gitu kan bertentangan dengan apa yang disampaikan kejaksaan ya. Nah, tetapi ya kita sangat sayangkan Pak Sylvester, saya sangat hormat dengan dia, bagus, dia pengacara yang bagus dan sebagainya. Hendaknya ya laksanakan itu. Enggak, saya pernah di penjara kok. Enggak susah di situ. Ini tetap valid ya? Ya kalau benar isinya, tergantung isinya gitu ya. Valid apa tidaknya tergantung kebenaran isinya. Nah, tapi saya sebagai sahabat sama Pak Sylvester gitu, saya hormati dia bagus gitu. Tapi dengan tidak misalnya mengatakan, oh saya sudah menjalankan gitu. Kalau dia mengatakan saya sudah menjalankan, tapi kejaksaan mengatakan belum menjalankan, itu merugikan gitu. Bahas bagaimana mungkin orang untuk menjadi komisaris itu kan biasanya dia harus mengurus surat SKCK dan sebagainya, atau tidak dipidana dan sebagainya, kan harus ada persyaratan seperti itu ya. Dalam kasus misalnya Sylvester jelas dia kan ada vonisnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, harusnya kan dicek apakah kalau dia banding bagaimana putusan bandingnya dan sebagainya. Kemudian dan saya kira kemudian orang akan mendesak Pak Prabowo, betul-betul Pak Prabowo harus segera membuat disasosiasi atau memutus betul hubungan dengan Pak Jokowi, karena kalau memutus mata rantai circle dengan Pak Jokowi. Dekat-dekat aja udah nggak boleh lah itu kan, karena pasti orang akan selalu curiga, seperti kasus ketika Pak Prabowo akhirnya datang ke Solo kemarin kan orang juga marah semua ya setelah. Kronologi kasus Sylvester Matutina dari orasi di 2017 hingga terancam dieksekusi. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina kembali menjadi sorotan publik usai Kejagung menyatakan dirinya segera dieksekusi. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyusul vonis 1,5 tahun penjara yang dijatuhkan pada sejak 2019 lalu.
Perkara itu bermula dari orasi Sylvester pada 2017 yang dinilai mencemarkan nama baik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, yaitu Yusuf Kala.